Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Surakartika, NPM 20082601118. Pada blog CMH ini, saya membawakan judul mind map mengenai tentang struktur dari sel. Jadi, untuk yang pertama itu ada yang namanya perbedaan dari sel eukariotik dan prokariotik. Nah, jadi untuk prokariotik itu dia merupakan organisme yang dia bisa hidup dengan memanfaatkan lebih banyak sumber energi. Jadi dia untuk yang prokariotik ini dia tidak memiliki membran inti, tetapi dia tuh memiliki ukuran ciri-cirinya itu sekitar 1 sampai 10 mikrometer. Lalu dia untuk yang prokariotik ini dia tidak DNA-nya itu dia tidak dibungkus oleh membran inti dan dia memiliki dinding sel. Sedangkan yang eukariotik itu dia sel yang memiliki membran inti dengan ciri-ciri selnya itu berukuran sekitar 10 sampai 100 mikrometer dan dia DNA-nya itu dia dibungkus oleh membran inti. Jadi untuk yang prokariotik itu dia DNA membran intinya itu dia tidak dibungkus DNA-nya tuh dia tidak dibungkus dengan inti sel, sedangkan yang eukariotik itu dia DNA-nya dibungkus membran inti. Lalu untuk yang sintesis protein, jadi sintesis protein ini tuh dia merupakan reaksi yang menghubungkan fungsi DNA dengan penyusunan molekul tubuh yang dimana yaitu namanya eh, protein. Jadi komponen yang berperan dalam sintes protein ini itu adalah inti sel. Contohnya itu seperti retikulum endoplasma, lalu ada ribosom, mRNA, tRNA, RNA, polimerase. Lalu tahapan dari sintes protein ini itu terdiri dari replikasi, transkripsi, dan translasi. Untuk yang replikasi itu dia itu merupakan suatu penggandaan dan DNA sebelum selnya itu dan DNA sebelum sel membelah waktu secara mitosis. Sedangkan yang transkripsi itu dia merupakan pencetakan mRNA oleh DNA dengan menggunakan enzim RNA polimerase. Lalu sedangkan yang translasi itu dia berlangsung di dalam ribosom yang dimana ribosom itu disusun oleh molekul-molekul dari rRNA dan beberapa protein. Dan lalu juga ada organel sel dan beserta fungsinya itu yang pertama ada dinding sel. Jadi untuk dinding sel itu dia fungsinya itu dia untuk memberi bentuk pada sel. Lalu sitoplasma itu dia enzim yang untuk mencerna makanan dan metabolisme. Mesosom itu dia tempat berlangsungnya oksidasi zat makanan untuk menghasilkan sebuah energi. Lalu membran plasma itu dia mengatur transplantasi dan zat-zat dari luar ke dalam sel. Lalu ada nukleoid, itu dia terdapat DNA sirkuler yang ukurannya itu dia lebih kecil. Lalu juga ada organel, dia tempat sintes protein. Dan nukleus itu dia tempat pengendali kegiatan sel. Dan yang terakhir itu ada vakuola, itu dia merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan dan zat sisa dari metabolisme. Lalu ada proses sel yang menghasilkan energi itu yang pertama ada respirasi. Jadi respirasi itu dia merupakan suatu proses biokimia yang dimana sel-sel organismenya itu dia memperoleh sebuah energi dengan menggabungkan O2 ataupun oksigen, glukosa lalu dia akan menghasilkan pelepasan dioksida, air dan ATP ataupun sebuah energi. Lalu ada pankreas, nantinya dia akan melepas insulin yang akan membantu dan dia akan memberitahu tubuh sebagai sumber energi utama seperti glukosa. Yang dimana glukosa ini dia akan melewati serangkaian zat kimia dengan O2 untuk menghasilkan adenosin ataupun menghasilkan ATP ataupun juga disebut dengan energi. Lalu yang terakhir itu ada respirasi aerob yang dimana ini merupakan proses dalam sel makhluk hidup yang menghasilkan energi dengan O2 yang dimana proses ini tuh terjadi di mitokondria yang melibatkan glukosa menjadi sebuah energi. Dan yang terakhir itu organel yang berperan dalam mobilisasi sel itu. Jadi yang pertama itu ada proses stimulasi itu contohnya seperti sel punca dari tempat alaminya ke dalam sirkulasi darah. Tujuannya ini tuh dia untuk mengumpulkan sel-sel dengan tujuan pengobatan ataupun terapi sel. Lalu juga mobilisasi itu dia melibatkan
Mobilisasi sel itu dia melibatkan pertumbuhan ataupun obat-obatan khusus yang dia akan merangsang sel tersebut untuk meninggalkan tempat penyimpanan alaminya seperti sumsum tulang dan masuk ke aliran darah. Lalu setelah sel ini dia beredar ke dalam sirkulasi darah, nantinya dia akan dikumpulkan melalui prosedur aparesis ataupun pengambilan langsung dari darah vena. Mungkin sekian mind map dari saya. Ini referensi yang saya gunakan untuk mind map tadi. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.